Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah qadiman wa hadisan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, sahabat 7 pijar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mulia kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali ini, pada saat kali ini pun Allah senantiasa masih memberikan kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Sahabat pijar dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran, bahkan di dalam Asmaul Husna yang ke-99 itu, Asmaul Husna yang 99, ada kalimat di dalam kalimat Asmaul Husna bahwasannya Allah adalah memiliki kalimat Al-Muzil. Maka kalau kita lihat kalimat Al-Mudil itu artinya adalah yang maha menghinakan. Maka kalau kita berbicara yang maha menghinakan, berarti salah satu kekuasaan, salah satu keistimewaan yang ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah Subhanahu wa taala memiliki kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, juga pun Allah Subhanahu wa taala memiliki kalimat Al-Muzil, yaitu yang maha menghinakan. Maka di dalam makna kalimat Al-Muzil yang maha menghinakan terdapat di dalam surat Al-Imran ayat ke-26. Allah menyatakan dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'tal mulka man tasha wa tanzi'u mulka man tasha wa tu'izza man tasha wa tuzilla man tasha. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya khitab ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah katakanlah wahai Muhammad, Allahumma malikal mulki, kerajaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan, kepemilikan hanyalah berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara teks di dalam ayat ini, tentu ikhwatu iman, maka ayat ini menjelaskan kepada Rasulullah SAW khususnya yang diajak bicara dengan kalimat berupa dengan doa Allahumma malikal mulki, ya Allah yang maha merajai, yang maha menguasai, tu'til mulka, maka berikanlah kekuasaan ini menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ihwatu iman, sahabat bijar rahimani wa rahimakumullah, maka suatu kekuasaan itu, suatu kerajaan, bahkan kalau kita lihat dalam teks pada hari ini, pada zaman kali ini, sebuah kekuasaan seperti halnya contoh seorang presiden, seorang gubernur, seorang wali kota, bahkan tingkat RT pun mempunyai sebuah kekuasaan, tetapi tentu kekuasaan itu adalah salah satu kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan lagi dengan ayatnya wa tanzi'u man tasya. Dan Allah pun bisa
merendahkan, melenyapkan kekuasaan tersebut. Dan tentu inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu mimman tasha, dan Allah pun berkuasa untuk memuliakan seseorang ketika bahkan di dalam suatu kepemimpinannya, bahkan dalam kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala bisa memuliakannya. Maka dengan kalimat yang berikutnya Allah melanjutkan dengan kalimat wa tuzillu man tasha, dan dengan kekuasaan tersebut pun, dengan yang dimiliki oleh seseorang pun, seperti jabatan, kedudukan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk wa tuzillu man tasha, menghinakan, membinasakan. Seperti halnya apa? Seperti halnya Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kehinaan, memberikan azab kepada dirinya. Kenapa? Allah berkuasa untuk memberikan suatu kekuasaan, tetapi di samping itu juga pun Allah Subhanahu wa taala memberikan kehinaan. Kenapa? Karena kerajaan atau kekuasaan yang dimilikinya tidak dipakai di dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwatul iman, sahabat pijar rahimani wa rahimakumullah, Fir'aun mengatakan di dalam Al-Quran, dengan diberikan kekuasaan itu bukan dipakai di dalam ketaatan kepada Allah, bukan dengan suatu penguasaan itu yang dimiliki oleh Fir'aun pada waktu itu, bukan diberi bukan tertanam di dalam dirinya bahwasanya itu adalah ujian. Tentu Fir'aun menyatakan di dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la. Ini ucapan yang memang luar biasa. Seorang penguasa pada zaman itu, di zaman Nabi Musa alaihissalam, menyatakan, saya adalah Tuhan kalian. Maka ketika dirinya memiliki suatu jabatan, maka Allah menghinakan. Maka Allah menggunakan kalimat di dalam surat Al-Imran, wa tuzillu man tasha. Maka Allah berkehendak untuk menghinakan dirinya. Maka ihwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka seseorang pun di dalam kehidupannya tentu ada yang memang manusia terhina di hadapan Allah, dan ada juga manusia yang mulia di hadapan Allah. Siapa di antara dua orang ini? Maka orang yang dimuliakan akan mendapatkan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang kafir yang tidak mau taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bijar dimanapun Anda berada, maka di dalam momentum bulan Ramadan kali ini adalah momentum untuk meningkatkan kualitas dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya membedakan antara kita orang yang beriman dengan orang yang dihinakan ketika dirinya tidak mau taat dan tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi kita di mana? Apakah kita manusia yang dihinakan atau manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadi pencerahan bagi kita agar senantiasa kita mawas diri, karena ternyata yang sering kita baca, ternyata Allah Subhanahu wa taala di samping memiliki kalimat Ar-Rahman Rahim, ternyata Allah pun memiliki kalimat Al-Muzil, yaitu yang maha menghinakan. Tentu ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, untuk siapa yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, dan untuk siapa orang yang akan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kali ini kita akan mendapatkan di bulan suci Ramadan ini mendapatkan suatu kemuliaan, bukan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.